Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Kali ini saya mau share tentang cara membuat daster rumahan seperti ini. Karena bentuknya yang terbuka seperti ini, jadi ini sepertinya hanya cocok untuk kita pakai di rumah ya, jadi tidak di luaran. Nah, ini namanya pillow dress. Nah, kenapa disebut pillow dress? Karena pada dasarnya daster ini tuh polanya tuh hanya kotak seperti sarung bantal yang dikasih lubang lengan. Nah, tapi untuk sekarang ini saya mau buat yang versi agak mekar bagian bawahnya. Kita siapkan kainnya. Ini ada 2 kain. Kain motif bunga, ini panjangnya hanya 1 meter dan lebar 150 cm. Kita ratakan di lantai dan kita lipat seperti ini. Lalu selanjutnya, ini kita buang bagian tepinya yang ada lubang-lubangnya ini karena ini nanti akan membuat jahitan gak rapi. Ini kita gunting sekitar 2 cm atau sampai batas lubangnya. Nah, setelah itu kita lipat lagi kain ini memanjang seperti ini. Kita lipat dan kita ratakan ujung-ujungnya. Begini kita lipat. Setelah kita lipat, bagian yang perlu kita ratakan dulu supaya nanti hasilnya bagus. Bagian atas kita ratakan. Kita gunting. Setelah rata, kita akan kurangin atau turunkan bagian sini sekitar 5 cm. Kita hitung 5 cm. Lalu ujung yang turun ini kita hubungkan dengan sudut bagian ujung sini. Nah, ini. Lalu ini kita gunting dan kita buang. Bagian yang mengecil ini yang kita kurangi ujungnya 5 cm ini nanti fungsinya sebagai atas. Ini kita buang dulu. Nanti atasnya di sini ya yang sudah dikurangi, nah situ bawah. Lalu kita akan lanjut mengukur atau membuat kerung lengannya. Kita ukur lagi dari ujung sini sejauh 7 cm. Lalu dari 7 cm arah menurun kita ukur 6 cm. Ini jaraknya sama ya, jadi rata, ini dari sini, itu rata. Dan kemudian untuk jatuh turun kerung lengannya dari arah sini kita ukur 18 cm. Kemudian kita hubungkan agak lengkung sedikit menuju ke titik yang tadi turun 6 cm. Agak lengkung baru ini lurus jatuhnya. Ini agak lengkung. Nah, sudah selesai. Ini lalu kita gunting dan kita buang. Nah, bentuknya seperti ini. Kita buang. Terakhir kita ratakan bagian bawah dressnya supaya rapi. Kita gunting bagian bawah dressnya. Nah, sudah selesai. Polanya kita sisihkan dulu. Pemotongan pola badan sudah. Selanjutnya kita mau potong untuk talinya. Di sini kita lebih baik menggunakan kain serong supaya rapi. Nah, ini ya serat kain serong. Fungsinya supaya lebih mudah dan rapi karena seratnya fleksibel. Nah, ini kita potong dulu. Karena kain serong yang saya punya tidak terlalu panjang, jadi nanti ini kita sambung-sambung. Nah, ini kita potong kain serong sebanyak 4 lembar, lebarnya 3 cm. Panjangnya nanti kita ukur kemudian, yang penting kita buat secukupnya dulu. Nah, cara nyambungnya seperti ini, menumpukannya. Nah, kita satukan, kita tumpuk seperti ini hasilnya. Ini juga kita ambil dan kita tumpuk. Lalu sudah selesai kita akan mulai menjahit pola badan dari ketiak ke arah bawah dressnya. Kita akan menggunakan kampu balik, jadi kita sambung dari arah bagian baik kain dulu. Kita satukan,
Kita jahit ketiaknya, mulai yang ini dulu dah. Kita jahit, kampuhnya kecil saja, maksimal 0,5 cm. Jadi kurang dari itu boleh, yang penting jahitannya nggak berulur dan nggak ada yang lepas-lepas dari kainnya. Kita jahit kecil saja dari atas ketiak sampai ke bawah dress. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu ini kampuhnya kita jegrek-jegrekin dulu supaya rapi dan kita lipat lagi seperti ini. Nah, jadi kampuhnya berada di dalam. Kita jahit sejauh sekitar 0,75 cm atau jangan sampai kampuh yang ini benang-benangnya atau keluar dari jahitan yang kedua. Nah, kita jahit, kita tindas seperti ini. Nah, kalau saya biasanya ukurannya sekitar 1 sepatu jahit ini ya. Kita jahit dari atas sampai ke bawah. Kalau untuk teman-teman yang pakai mesin obras langsung aja boleh. Nah, ini kita jahit sampai selesai. Sampai ujung bawah dress. Jahit yang rapi dan konsisten. Nah, sudah selesai. Hasilnya seperti ini penampakannya dari arah dalam atau bagian buruk kain. Dan dari arah luarnya seperti ini, seperti umumnya jahitan baju. Dan kemudian setelah itu kita sambung bagian sisi sebelahnya lagi dengan langkah dan step yang sama persis seperti ini. Nah, sudah selesai, kita sambung sisi bawahnya sampai ke bawah, dua-duanya sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat lipatan untuk rumah karet elastiknya. Nah, seperti ini kita lipat. Besarnya kurang lebih lipatan pertama, sebentar saya buka dulu ya. Ini lipatan pertama sekitar 2,5 cm, kemudian dilipat lagi, hasilnya kira-kira 1,5 sampai 1,75 karena di sini karet elastik yang kita gunakan lebarnya 1,25 cm. Ini sudah saya setrika ya supaya gampang dan rapi hasil jahitannya. Baik, kita akan mulai jahitnya. Kecil saja untuk rumah atau tempat elastik ini. Kita jahit dari ujung satunya ke yang satunya lagi. Nah, sudah selesai seperti ini, kita akan mulai memasukkan karet elastiknya. Karet elastiknya ada 2. Kita akan masukkan di sini nanti. Lebarnya 1,25, panjangnya 22 cm dan 24 cm. Jadi ada 2 macam. Yang 22 cm untuk depan, yang 24 cm untuk bagian belakang. Kita pasangi peniti untuk bantuan memasukkannya ke lubang supaya lebih mudah. Kita masukkan dari lubang sisi satunya ini menuju ke sisi yang lain dengan cara seperti ini. Kita dorong penitinya, tarik ulur terus. Nah, berhenti ketika karetnya sudah mulai masuk ke dalam semua. Jangan sampai lolos. Kita masukkan penitinya perlahan lagi, kita masukkan karetnya. Ini jangan sampai lolos ya. Maka di sini kita semat dengan jarum supaya dia nggak terlewat kemasuk semua. Kita lanjutkan perjalanan penitinya, kita dorong terus sampai menuju ke lubang berikutnya. Kita tarik keluar sedikit, kita lepas penitinya, dan bagian tepi ujungnya ini kita semat supaya karetnya nggak masuk ke dalam. Nah, sudah seperti ini dan kita selesaikan, kita pasang karet satunya di sisi sebelahnya lagi. Hasilnya seperti ini. Nah, ini bagian pendek untuk depan dan belakang yang karetnya agak panjang. Lalu kita akan mulai memasang talinya. Talinya kita akan pasang di bagian ketiak ini. Sebelumnya kita sambung dulu talinya sesuai dengan sambungannya yang tadi sudah kita semat. Kita jahit. Hasilnya seperti ini. Kita buka kampuhnya supaya nggak tebel. Nah, seperti ini hasilnya, jadi rata ya. Lalu yang satunya juga kita sambung. Kita membutuhkan 2 potong tali. Di sini lebarnya
3 cm. Kalau ingin yang agak besar lagi juga nggak masalah, disesuaikan dengan kesukaan dari teman-teman semua. Nah, sekarang kita punya 2 helai tali dengan lebar 3 cm dan panjangnya ini sudah kita sesuaikan kebutuhan. Kebutuhannya yaitu sekitar 120 cm per talinya. Lalu kita lipat 2 talinya ini untuk menentukan bagian tengah yang akan kita pasangkan tepat di bawah ketiaknya. Nah, ini bagian tengah dari talinya ya. Lalu kita pasangkan di sambungan ketiaknya di sini. Nah, ini kita pasangkan, kita letakkan bagian tengah talinya tepat di sambungan ketiak supaya nanti kedua sisi bagian depan dan belakang memiliki jarak tali yang kurang lebih sama. Kita semat dari ketiak, lalu kita ratakan di sekeliling kerung lengannya. Nah, lalu ini kita jahit. Kita jahit kampuhnya cukup setengah sentimeter saja. Sudah kita jahit di sekeliling kerung, lalu kita akan melipat talinya ini. Caranya seperti kurang lebih memasang bisban. Nah, seperti ini. Untuk yang baru pertama kali memasang, lebih baik untuk kita setrika dulu supaya lebih mudah memasangnya. Nah, coba kita setrika dulu ya. Nah, ini sudah kita setrika. Bagian sini kita lipat sesuai dengan kampuh bagian yang melekat di kerung lengan. Lalu bagian sisinya kita lipat lagi seperti ini. Untuk yang pemula, boleh kita semat dengan jarum pentul. Nah, ini penting supaya nggak geser untuk teman-teman yang baru pertama kali memasang ini. Kalau yang sudah mahir sih nggak masalah ya. Ini kita lipat dan kita jarum pentul supaya nggak geser-geser. Nah, sudah tersemat semua. Untuk bagian ujungnya, supaya rapi, 1 cm dari ujungnya ini kita lipat dulu ke arah dalam. Dan kita lipat lagi seperti bagian yang lainnya tadi. Nah, begini hasilnya. Jadi kurang lebih sama seperti kita memasang bisban. Atau tali masker, kalau yang kemarin-kemarin banyak membuat masker ya, tali masker. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita jahit tepinya kecil saja. Jahit secara perlahan sambil mencabut jarum pentulnya. Jangan sampai lolos, jahit secara konsisten dan rapi. Kita jahit terus sampai selesai semua ujung talinya. Nih, kalau teman-teman yang benar-benar takut sekali dengan jarum pentul pun merasa kurang percaya diri, boleh dulu dijahit tangan. Gak apa-apa ya, yang penting hasilnya rapi. Nah, seperti ini hasilnya. Ini yang dikerung lengan, kemudian ini tali-talinya. Lalu kita akan lanjut memasang di sisi ketiak sebelahnya lagi. Nah, ini kita jahit dan ini coba untuk teman-teman yang tidak menggunakan jarum pentul, caranya bisa seperti ini. Kita jahit lipat dulu. Kita tahan dengan kuat, tapi tetap mengikuti gerakan mesin jahit. Lipat jahit seperti ini. Nah, ini tanpa jarum pentul. Kalau yang sudah agak mahir boleh mencoba cara ini. Nih, agak susah sih, tapi ya nggak masalah sih kalau ingin mencoba supaya hasilnya seperti ini ya. Dan kemudian sudah selesai talinya. Ini bagian depan dan ini talinya. Lalu untuk yang terakhir, kita akan mengelim bagian bawah dressnya. Nah, ini sudah kita lipat sejauh 2,5 cm. Kita lipat lagi seperti ini, hasilnya kurang lebih 1 cm lebih. Atau tergantung kesukaan teman-teman. Nah, ini. Lalu kita jahit tepi kelimnya. Jahit dengan perlahan, jangan sampai melintir. Kalau perlu disetrika dulu seperti saya ini. Nah, begini hasilnya, sudah selesai semua.
Untuk finishing jangan lupa disetrika dan dibuang-buangin benangnya supaya rapi. Ini kita bisa kasih hiasan bagian depannya dengan kancing-kancing atau yang lainnya. Nah, sudah selesai. Semoga bermanfaat tutorial kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.